Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya sahabat tani. Kali ini saya sedang berada di perkebunan durian milik Bapak Susanto. Dan ini kebetulan ada orangnya yang sedang berkebun. Dan saya ingin bertanya-tanya bagaimana cara merawat dan menghasilkan yang bagus dan maksimal. Kita review dan kita bertanya-tanya sama orangnya. Halo Pak, selamat siang Pak. Ya, selamat siang, Mas. Dengan Pak siapa? Susanto? Saya Susanto. Oke. Bagaimana ini perkembangan durian milik Bapak Susanto saat ini? Ya, alhamdulillah di pagi siang ini saya kali ini dalam proses perawatan untuk pembersihan gulma, Mas. Oh, iya. Gulma, salah satu gulma itu ya ini. Ini gulma-gulma ini ya kita bersihkan, tapi jangan terlalu bersih. Karena kalau terlalu bersih, akibatnya apa? Tanah agak sedikit gersang apabila nanti menjelang musim panas. Ini alhamdulillah pohon durian ini kita tanam kurang lebih sekitar 1 tahun lebih. Alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus. Ini jenis duri hitam. Duri hitam ya Mas? Ini duri hitam. Ini umur berapa tadi? 1 tahun lebih, Mas. 1 tahun lebih, kurang lebih. Gitu. Yang menandakan duri ini. Ya. Ini karena keterlambatan kemarin di saat musim lebaran kita semprot, akhirnya ada satu dua daun yang terkena hama. Jadi bisa kita putus. Oke. Ini kita buang supaya tidak menggalar ke yang lain. Dan juga menandakan salah satu pohon ini subur karena apa? Satu, tunas menunjukkan cukup signifikan. Nah, cukup bagus, berantai banyak. Yang kedua, daun cukup lebar, mengkilap. Jadi ini menunjukkan bahwa pohon ini cukup subur. Yang kedua, batangnya sendiri alhamdulillah cukup bagus. Gede ini batangnya ya? Iya, cukup besar. Ini hampir imbang di antara batang bawah, batang utama, ya, itu sama batang percabangannya cukup imbang. Itu menandakan cukup bagus. Tidak terlalu tinggi, tapi cukup bagus. Karena apa? Kita memang sesuaikan. Ya. Ini 80 cm, 1 meter sampai 80 cm itu idealnya kita tanam durian untuk ketinggian dari tanah sampai ke batang awal. Oh iya. Ini saya mau potong nih. Ya. Ini ada berapa jenis pohon durian di sini, Pak? Di sini kurang lebih sekitar ada tiga varietas unggulan kami. Apa itu? Ada banyak sih, ada kurang lebih sekitar 5 jenis. Cuman yang unggulan di sini ada 3, yaitu bawor, ya, musangking, duri hitam. Dan untuk lebih terbanyaknya itu duri hitam sama musangking, karena untuk di wilayah Paulon tersendiri itu kurang lebih sekitar hampir 80 hektar. Itu sudah penanaman dimulai dari 2010. Udah lama juga ya Mas ya? Iya, alhamdulillah udah lama. Jadi sekarang sudah memasuki 13 tahun. Yang penanaman dari 2010 sekarang sudah menghasilkan panen. Udah banyak. Banyak, alhamdulillah. Ini saya potong lagi, kalau misalkan jarak tanam itu idealnya berapa kali berapa? Biar para petani muda atau petani durian yang lainnya bisa mengikuti saran Bapak Susanto. Saya sebagai penanam sendiri, saya petani. Itu karena nun sewu, minta maaf, lahan saya sempit, jadi saya tanami kurang lebih sekitar 6 kali 6. Itu jarak maksimal atau idealnya? Ya, untuk penanaman durian sendiri ada 3 klaster. Dari tingkat yang ideal, yang maksimal itu pengaturan penanaman itu 10 meter, 10 kali 10. Itu tingkat nasional lah, nasional. Sedangkan untuk SPPT itu 7 kali 7 yang sudah ada di sebelah sana, Mas. Nah, itu yang dimulai penanaman dari tahun 2010. Itu 7 kali 7 itu program dari SPPT, Sumber Pemberdayaan Tani, dari program Obor Tani, itu 7 kali 7. Kalau kita sendiri petani, itu saya cenderung ke 6 kali 6. Karena apa?
Gini, di 7x7 sendiri obor tani itu tingkat setara SPP T 7x7 itu belum dari percabangan sendiri belum nyatu, belum bertabrakan. Itu buah sudah 13 tahun, udah berapa kali panen dari usia tanam 4 tahun. Betul. Tujuan 6 karena apa? Itu kita kurangi 1 meter karena lahan kita sedikit, Mas. Lahan kita sedikit, jadi kita maksimalkan lahan. Benar. Kita punya lahan sedikit, kita maksimalkan lahan. Selain jadi yang tadinya misal jarak 10 itu misal hanya 10 pohon, kita dari 6 itu bisa 15 pohon. Nah, 15 pohon itu nanti 1-2 tahun sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan, kalau memang sudah menghasilkan, percabangannya sudah bertabrakan, saling bersinggungan. Nah, salah satu pohon itu nanti kita tebang. Jadi jarak tanamnya yang tadinya 6 ke 6, yang 6 kita buang 1 jadinya 12. Jadi 12 kali 12 itu. Itu kalau misalkan buahnya bagaimana itu? Kalau ukuran 6 kali 6 atau 7 kali 7, 10 kali 7? Ya. Untuk buah sendiri hampir sama. Hampir sama. Tidak ada yang membedakan. Antara 7 kali 7, 10 kali 10 itu buah sama. Tidak mempengaruhi ya? Tidak mempengaruhi. Tergantung perawatan. Kalau memang perawatannya bagus, sinar matahari masuk bagus, insya Allah buah maksimal. Itu kok ada yang, saya lihat ada yang deket itu, bagaimana ini ceritanya kok bisa sampai sedekat ini, sedangkan ini jaraknya kayaknya nggak ada 1 meter atau 2 meter nih. 1 meter lah kurang lebih nih. Ini sekitar kurang lebih sekitar 1,5 meter. Ini 1,5 meter. Gini, ini musangking, ini jenis musangking. Iya. Terus? Ini jenis musangking, ini jenis duri hitam. Iya. Ini jenis musangking, ini duri hitam. Ini dulunya pohon lokal, Mas. Ini dulu pohon lokal. Stekan ya ceritanya? Iya, kita sambung, kita stek. Alhamdulillah berhasil dan menunjukkan pertumbuhannya cukup bagus. Sama, ini juga kita tanami dengan sesuai ukuran, Mas. Jadi kita tidak bisa menghindari. Kita ukur ternyata penanamannya di sini, ya tetap kita tanam. Dengan tujuan apa? Kali ini ada yang sering mengatakan sistem triple planting. Itu gimana caranya itu kalau kayak gitu? Triple planting itu dari satu titik lahan, satu pancang itu ada 3 pohon. 3 pohon triple planting. Seperti itu, ini ya contohnya ya. Ini cuman kita 2. Ada yang 3. Itu jarak tanam cuman 1 meter, 1,5 meter sampai 2 meter. Mereka juga banyak yang menanam seperti itu. Program triple planting. Dan nantinya dari MK sama MK musangking sama OC ini, duri hitam ini seperti apa sih? Tapi alhamdulillah banyak kita share ternyata bagus. Bagus. Ini memang cukup lumayan bagus nih. Alhamdulillah juga. Nih. Dari kan? Oke, kita bisa bayangkan. Ya batangnya tuh, bayangnya. Kita bisa bayangkan. Ini jarak segini, Mas. Jarak segini. Tapi pertumbuhan alhamdulillah bisa imbang sama. Ini percabangannya cenderung ke sana. Iya. Yang ini nanti percabangannya cenderung kita buat ke sana. Di tengah-tengah cenderung kosong. Tidak ada yang saling mengalahkan. Untuk jarak memang idealnya 10 kali 10. Itu untuk lahan yang kapasitas luas. Iya. Tapi kalau kita petani sendiri, kalau lahan segitu, kita masih eman-eman, masih sayang. Gitu. Oke, terima kasih waktunya Bapak Susanto. Mungkin kita sambung lain waktu lagi. Cukup sekian dulu, terima kasih. Saya akhiri sahabat tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.